Ya pemirsa, Peggy menunjukkan gestur-gestur tertentu saat rilis di Polda Jawa Barat. Apa maksud dari gestur Peggy tersebut? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Selamat malam, Mbak Monika. Halo, Gestur selamat yang malam. gestur yang menjadi perhatian Mbak Monika saat rilis tadi ada mendongak ke atas dan juga geleng-geleng yang dilakukan oleh Peggy. Apa yang bisa Anda cermati terkait gestur ini? Sebelum kita membahas detail mengenai gestur, tetapi sebagai masyarakat awam, kita akan melakukan hipotesis terlebih dahulu, ya. Yang pertama, hipotesisnya adalah benar bahwa Peggy ini adalah pelaku, ya. Artinya tangkapan polisi ini benar, begitu ya. Yang kedua adalah salah menangkap atau wrongful arrest gitu ya. Jadi salah nangkap orang. Yang ketiga, ini adalah merupakan rekayasa kasus atau yang disebut dengan framing. Nah, kalau framing ini terjadi, ini ada dua kemungkinan juga. Yang pertama adalah merupakan fabrication of evidence, ya. Yang kedua, ya, jadi yang pertama ini adalah merupakan sesuatu yang memang yang menjadi bagian dari rekayasa kasus ini diberikan imbalan atau reward tertentu, begitu, ya. Nah, kemudian dalam framing ini kemungkinan juga merupakan ada tersangka yang kemudian memang merupakan suatu kasus yang direkayasa, tetapi tanpa ada imbalan, begitu, ya. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, di mana yang ketiga tadi ada dua bercabang lagi kemungkinan hipotesisnya, ya, kalau kita mengatakan bahwa apakah mungkin bahwa Peggy ini adalah merupakan si pelaku pembunuhan tersebut, begitu ya. Seperti apa yang disangkakan. Nah, kalau kita lihat ada gelengan kepala, itu bisa berarti bahwa yang bersangkutan ini, kalaupun misalnya ini adalah pelaku, dia menggeleng itu kemungkinan karena membayangkan resiko yang akan ditujukan kepadanya, hukuman apa gitu ya, hukuman baik secara fisik, baik sosial, keluarga dan sebagainya, begitu. Jadi ada kemungkinan, tetapi kalau kita lihat lagi, ketika misalnya Peggy ini kemudian kecuali menggeleng tadi ya, atau menggeleng bisa juga berarti bahwa ini merupakan saya tidak melakukan hal itu gitu ya. Nah, kita lihat gelengannya ini adalah merupakan gelengan yang spontan. Nah, untuk bisa mendefine yang mana, ini memang perlu ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengkalibrasi. Jadi sekarang kita ini hanya mengkolek saja apa yang bisa kita lihat temuan dari sini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ketika Peggy ingin memberikan jadi gerakan seperti ini bisa berarti bahwa tunggu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, gitu ya. Nah, tanpa mengatakan seperti itu, maka respons dari polisi yang ada, petugas yang ada di sekitarnya ini adalah berusaha untuk menahan dan kemudian di depan mulutnya seperti itu, ya. Jadi berusaha untuk menutup. Nah, ini adalah dijelaskan bahwa jangan memberikan hak jawab ini sekarang, tetapi lakukanlah di pengadilan nanti, gitu ya. Nah, ini kemungkinan seperti itu. Tetapi kok kalau kita melihat dari beberapa petunjuk-petunjuk ini, nah dari bahasa nonverbal ini yang bisa kita tangkap adalah rasa apa yang dirasakan oleh kita ketika melihat adegan tersebut, begitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak secara spontan, atau ada sesuatu yang membuat ditahan. Respons Peggy pun yang merupakan respons dari seorang tersangka ini ditahan, begitu. Nah, ini menjadi suatu tanda tanya bagi kita ketika ada hal-hal yang kemudian ditahan. Kalau memang bahwa yang bersangkutan ini jelas adalah merupakan pelakunya, begitu. Jadi kalau ditanya dari ketiga hal ini, maka ini masyarakat ini momennya sekarang untuk membantu untuk melihat sistem peradilan kita, apakah benar begitu ya, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku. Kalau memang yang bersangkutan adalah benar sebagai pelaku, maka kenapa respons-respons ini semuanya ditahan dengan barang bukti yang sebetulnya sudah cukup begitu bagi polisi, begitu ya. Jadi kita mungkin agak bergeser menjadi apakah ini benar-benar salah tangkap. Nah, kalau salah tangkap, kenapa juga ada sesuatu yang pakai ditahan? Jadi mungkin ini masyarakat akan membantu untuk memperkuat hipotesis apakah ini adalah merupakan suatu rekayasa kasus, gitu ya. Rekayasa kasus, dan apakah kasusnya ini merupakan satu korban yang disebut dengan fabrications of evidence, jadi memang sengaja difabrikasi tetapi tanpa
iming-iming imbalan gitu ya, iming-iming imbalan atau merupakan satu rekayasa yang memang sengaja. Kalau ini ada iming-imingnya, maka responsnya juga tidak seperti ini, begitu ya. Jadi apa yang dirasakan, nuansa kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat, ini adalah merupakan respons dari bawah sadar. Yang sekarang ini adalah merupakan petunjuk untuk kemudian masyarakat secara bersama-sama mengembangkan lagi tadi temuan-temuan ini, kejanggalan-kejanggalan ini, begitu. Oke. Mbak Monika, selain gestur-gestur ini kan tadi juga Peggy sempat mengutarakan ia berani bersumpah tidak terlibat dalam pembunuhan Vina. Kalau dari yang Anda cermati, apakah Peggy berkata jujur? Ya, jadi ada yang kita lihat ini bukan momen pertama Peggy mengatakan hal ini. Bahkan di dalam video call-nya juga dengan ibunya, dia juga mengatakan seperti itu. Bahkan mengatakan saya mati gitu ya, saya ikhlas dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang masyarakat lihat di dalam tampilan ini ketika kemudian Peggy ini juga mengatakan bahwa saya tidak melakukan begitu ya. Nah, ketika mengatakan seperti itu, yang bisa kita lihat adalah ada spontanitas untuk mengatakan seperti itu. Artinya bukan merupakan sesuatu yang dipersiapkan seperti itu ya, dan memang kita tidak melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang dilakukan karena adanya fabrikasi tertentu begitu ya. Jadi kalau kita lihat apakah ini cukup genuine, kita melihat di sini dari spontanitas yang kemudian kita bisa lihat dan kita bisa rasakan gitu ya dari statement ini begitu. Jadi cukup genuine, cukup. Oke, jadi kuncinya adalah spontanitas ya, Mbak Monika ya, untuk menakar seberapa jujurnya Peggy dalam rilis tadi. Kalau dari yang Mbak Monika cermati dari gestur dan juga ekspresi Peggy, apa yang ingin disampaikan? Apakah penyesalan ataukah ketakutan? Tadi Mbak Monika sampaikan ada kemungkinan takut juga karena jerat hukumnya pidana mati begitu. Nah, kalau misalnya yang terbersit mengenai si gelengan kepala ini adalah karena rasa takut, begitu ya. Ini maka tidak diikuti dengan gerakan-gerakan gestur lain di belakangnya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada menangis, begitu kan ya. Nah, itu jadi ini merupakan satu petunjuk juga gitu. Kira-kira dari hipotesis ini masuk yang mana begitu. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan insight-nya Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan juga mikroekspresi. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, salam sehat Mbak Monika.